leadership has. One Piece episode kedua di season 1 persmackdownan antara Luffy dan si badut Buggy. Jika kamu tidak punya duit untuk bayar Netflix yang murah, nonton di sini aja ya. Like, comment, share, dan terakhir subscribe. Gratis kok, nggak bayar. Check this out. Sebelumnya, kita sudah diperlihatkan di episode pertama Luffy, Zoro, dan Nami yang berhasil mencuri brankas dari Kapten Morgan di Sal tahun 153. Dan saat ini Nami yang kesulitan membuka brankas tersebut, mengingat sudah seharian ia mencobanya dan ternyata membuahkan hasil juga. Nami membuka brankas tersebut dan mereka menemukan peta menuju Greenland. You did it. Di dalam brankas itu hanya selembar kertas saja. Cuman Zoro yang melihatnya berharap selain peta adakah kepingan emas gitu. Ternyata jong, hanya sebuah kertas saja. Menurut Zoro itu tidak penting-penting banget. Yang penting adalah kepingan emas. Tapi Luffy yang hanya sebatas berkeinginan ingin menuju ke Greenland untuk mencari One Piece, ternyata dia juga sama. Tidak mengetahui cara membaca peta Greenlandnya. Beruntung juga Luffy bersama Nami, dan Namilah yang mengetahui jalur menuju Greenland dan akan menjadi navigator mereka menuju ke Greenland. Nami juga menjelaskan ke Luffy dan Zoro agar mereka mengetahui arah kemana mereka akan berlayar. Nami menjelaskan ke mereka berdua, peta Greenland ini memiliki 4 arah laut. Namun sebelumnya sudah kita bahas ya di episode pertama, saat mereka sedang memperdebatkan tentang harta Gold Roger yang disebut One Piece. Apakah benar ada atau hanya mitos belaka? Mengingat sampai hari ini belum ada seseorang yang menemukan One Piece yang disimpan oleh Gold Roger. Dan tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang membuat mereka melihat asap merah yang mengelilingi kapal mereka. Ternyata asap tersebut ditembakkan oleh sebuah kapal bajak laut yang membuat mereka pingsan. Nami dan Zoro langsung pingsan. Sementara Luffy masih sempat menyelamatkan dengan cara dia menelan peta Greenland tersebut. Dan besok paginya mereka mereka sudah dikurung di sebuah jeruji kayu besar di tengah-tengah sebuah pertunjukan sirkus. Dan saat sadar, mereka menduga bahwa mereka telah tertangkap oleh tentara marin dan akan dibawa ke markas marin. Luffy yang menenangkan Zoro dan Nami mengatakan, tenang, ini hanya ujian. Bahwa mereka bertiga tidak ditawan oleh marin, melainkan ditawan oleh bajak laut. Jadi saat di malam hari itu, saat Zoro dan Nami langsung pingsan, Luffy masih melihat sebuah kapal bajak laut mendekat ke kapal mereka. Dan saat kurungan dibuka, mereka bertiga sudah di tengah-tengah sebuah pertunjukan sirkus. Pertunjukan sirkus yang aneh. Banyak warga yang melihat pertunjukan tersebut, tetapi mereka bertepuk tangan dengan rasa sedih serta kakinya diborgol menggunakan borgol Polsek Metro Jaya. Seakan-akan seperti paksaan tertawa di dalam kesedihan, bertepuk tangan di dalam kesakitan. Anjay. Dan keluarlah seorang badut yang memaksa warga terus bertepuk tangan dengan muka bersedih. No, stop! It's all wrong! Ternyata ialah Buggy, si badut yang dibanderol harga tinggi oleh marin untuk dibunuh. Ternyata Luffy, Nami, dan Zoro ditawan di dalam sebuah arena sirkus yang dibuat oleh Buggy. Mengingat Buggy yang baru membajak sebuah kota kecil yang
para warganya dipaksa oleh Bagi menjadi penonton sirkus pertunjukan badutnya. Badut Bagi yang kesal terhadap mereka bertiga mengatakan bahwa ia yang mau menuju Selton untuk mencuri map Greenland. Was upstaged by three little nobodies. Justru didahului oleh ketiga cecunguk bocah ingusan. Meskipun dikatakan oleh Bagi bocah cecunguk, Luffy masih tetap pede dengan cita-citanya yang ingin menjadi bajak laut terhebat, menjadi raja bajak laut terkenal di dunia. Nami yang ingin mencoba kabur dari tempat tersebut mencoba melempar topi Luffy ke atas. Luffy langsung refleks menggunakan tangannya yang bisa memanjang. Bagi dan anak buahnya kaget melihat tangan Luffy yang bisa menjadi panjang untuk menggapai topinya. Saat orang-orang lengah memperhatikan tangan Luffy, Nami mencoba lari kabur. Oh my god. Dan Nami melihat sebuah kota kecil yang sudah dihancurkan secara porak-poranda oleh Bagi, dan sisa warganya berkumpul di dalam panggung hanya untuk menertawakan dan mengapresiasi pertunjukan Bagi yang tak jelas. Nami yang kaget melihat kota sudah dihanguskan oleh Bagi dan tertangkap lagi oleh anak buah Bagi. Nami dan Zoro dikurung di sebuah tempat terpisah dengan Luffy. Sementara Luffy yang masih berhadapan dengan Bagi, tangan dan kaki Luffy diikat dan ditarik-tarik hingga melar memanjang sampai Luffy kesakitan dan mau mengatakan peta Greenland itu disimpan di mana. Ternyata Luffy hanya geli saja. Semakin ditarik juga sampai 3 meter lagi, tetap aja tidak akan sakit. Justru Luffy malah menjadi geli. Bagi yang juga bingung berhadapan Luffy karena bocah cecunguk ini pengen banget ingin menjadi seorang bajak laut. Terus apa motivasinya Luffy untuk menjadi bajak laut terkenal? Bagi baru sadar. You can stretch me all you want. Just like this. Red-haired Shanks. Dengan topi yang dipakai oleh Luffy, Bagi sepertinya mengenal topi ini, dan ini adalah topi Shanks si rambut merah. Luffy sempat terkaget dan sontak. Bagi langsung menyebutkan topi ini adalah milik Shanks. Shanks yang memiliki 3 cakaran di matanya. Bagi menceritakan ke Luffy, dulu masih muda, Shanks dan Bagi adalah satu tim di sebuah kapal bajak laut. Mereka tidak cocok dan akhirnya berpisah. Menurut Bagi, merasa bahwa Shanks selalu menghalang-halangi dia untuk menjadi bajak laut yang paling ditakuti di East Blue. Sebenarnya cara ini adalah untuk menghasut Luffy aja agar membenci Shanks, karena Shanks tidak cocok menjadi seorang yang dikagumi oleh Luffy. Dari situlah baru diketahui oleh Bagi bahwa Luffy yang terobsesi menjadi raja bajak laut adalah karena seseorang Shanks. Buggy! And you're warning me? Now that's a laugh. Karena tidak ada efek apa-apa yang dilakukan oleh Bagi ke Luffy, Bagi mencoba untuk menarik seseorang anak kecil dan mencoba trik yang sama, mengikat anak tersebut dan menariknya agar Luffy mau mengaku. Justru Luffy menjadi marah terhadap Bagi dan terbebas dari ikatan talinya. Dan mengeluarkan gong-gongu. Kepala Bagi langsung terpisah setelah dipukul oleh Luffy. Terpisah dari badan, tapi Luffy langsung kaget dan mengetahui bahwa Bagi adalah seorang yang sama, seorang pemakan buah iblis juga. Cuman keahliannya tidak seperti Luffy yang bisa melar, melainkan tubuh Bagi bisa dipotong-potong beberapa bagian dan tidak akan membuat Bagi mati. Justru akan membuat Bagi menyatu kembali. Dan Bagi langsung meniupkan lagi asap merah ke Luffy, dan Luffy langsung tertidur. Sementara Zoro dan Nami dikurung di sebuah ruangan kecil. Nami dikurung di sebuah sangkar bagaikan burung kutilang, sedangkan Zoro diikat di sebuah papan roda putar. Nami yang selalu memiliki trik dan cara untuk bisa lolos
Ia mencoba membuka sangkar yang sudah digembok agar bisa lolos dan tiba-tiba seorang badut pesepeda datang. My name is Kabaji. A couple years ago, you hunted us across the Goa Kingdom. Dan langsung menghajar Zoro. Badut tersebut bernama Kabazi dari sebuah kerajaan Goa. Seorang bajak laut yang saudaranya telah dibunuh oleh Zoro. Jadi Kabaji sangat dendam terhadap Zoro dan ingin menghajar Zoro kalau bisa sampai Zoro mati. Kabaji merasa inilah waktu yang tepat untuk menghajar Zoro dan membalaskan dendamnya. Zoro yang dipermainkan terlebih dahulu seperti pertunjukan sulap diputer-puter dan dilempar sebuah pisau ke arah Zoro, membuat Zoro ya santai-santai saja. Sementara Zoro mencoba mengalihkan perhatian Kabaji ke dirinya agar Nami bisa lolos. Dan kita berpindah ke scene Laksamana Girl yang mengetahui peta Greenland yang dicuri oleh bocah topi jerami. Ia langsung menuju ke Saltown untuk meninjau TKP. Dan Koby yang sudah menggapai cita-citanya menjadi seorang marin, di hari pertama ia sudah mendapatkan jabatan kadet. Laksamana Garp yang datang mengumpulkan para marin baru dan menemui Kapten Morgan juga. Kapten Morgan yang memiliki banyak alasan ke Laksamana Garp karena peta Greenland berhasil dicuri. Morgan mengatakan ke Garp lebih memilih menyelamatkan para prajuritnya dibanding menyelamatkan peta Greenland. Mendengar ocehan Kapten Morgan ini sebenarnya membuat kesal juga si Laksamana Garp. Tapi masih bisa ia tahan karena ia masih mencari cara agar bisa menemukan peta Greenland kembali. Padahal yang sebenarnya ia telah kalah melawan Luffy dan Zoro. Dan tiba-tiba Garp melihat kadet baru dan gugup saat menghadap dirinya. Ternyata itu Koby. Dari kegugupan Koby inilah yang menghadapi Garp membuat Garp bertanya-tanya apa yang sebenarnya disembunyikan oleh anak ini. Dan Koby langsung dipanggil ke ruangan Garp. Something wrong with your uniform, son? No, sir. Dan di dalam ruangan ini, Garp langsung mengetahui bahwa Koby merupakan bagian dari bajak laut. Koby dipaksa terus terang. Jika tidak, ia akan dihadili dan dihukum. Akhirnya Koby baru mau mengatakan bahwa ia merupakan bajak laut dari Kapten Alvida yang terkenal kejam. Dan setelah bertemu Luffy yang datang ke kapal Alvida dan menolongnya, baru ia bisa bebas dan menuju ke Saltown. Hanya itu saja yang Koby lakukan dan tidak lebih. Koby yang menunjukkan bahwa kesungguhannya menjadi marin merupakan sebuah cita-citanya, bukan karena diperintah oleh seorang bajak laut. Dari ketulusan hati Koby inilah dimanfaatkan oleh Laksamana Garp agar mau bergabung untuk memburu para bajak laut yang sebenarnya tujuannya adalah agar Koby mau menunjukkan jalan dan arah kemana Luffy berlayar agar memudahkan Garp mengejar Luffy dan teman-temannya. Rencana Laksamana Garp sudah terplanning dengan menggunakan Koby. Sekarang nasib Kapten Morgan gimana? Laksamana Garp menahan Kapten Morgan dan menghukumnya di tengah-tengah lapangan di hadapan anaknya dan para prajurit marin karena banyak alasan dan teledor gagal menjaga peta Greenland. Dan saatnya Laksamana Garp yang akan memimpin Marin 153 dalam misi perjalanan di East Blue untuk memburu para bajak laut, terutama Monkey D. Luffy bersama teman-temannya. Berpindah lagi ke scene Luffy. Tidak selesai dengan menarik-narik tubuhnya Luffy, sekarang Buggy mengurung Luffy di sebuah akuarium kecil dan diisi oleh air laut secara perlahan-lahan, yang nanti jika penuh Luffy akan mati kehabisan oksigen jika tidak mau memberitahukan peta Greenland itu disimpan di mana. Berbagai cara dilakukan oleh Buggy agar tetap mau menunjukkan peta Greenland kepada dirinya, dari menarik-narik Luffy hingga puluhan meter sampai mengaitkan Luffy dengan Shanks, menjadikan Luffy benar-benar mengingat Shanks. Tapi di dalam hati Luffy, Shanks merupakan seorang bajak laut yang baik hati.
Luffy. Seorang leadership, seorang yang mau mengorbankan untuk para krunya. Luffy yang selalu mengingat Shanks yang selalu datang ke windmill jika kembali dari East Blue. Hal-hal seperti inilah yang membuat Luffy tidak akan pernah melupakan Shanks. Dulu sempat Luffy diselamatkan juga oleh Shanks saat dia diculik oleh seorang bajak laut. Diselamatkan dan diselamatkan juga dari sebuah makhluk raksasa penunggu East Blue. Mungkin meskipun saat menyelamatkan Luffy, tangan Shanks dimakan oleh raksasa tersebut, tapi rasa kecintaan Shanks kepada Luffy bagikan Shanks mencintai adik sendiri. Ingatan seperti ini juga yang dianalogikan oleh Luffy terhadap dirinya, bahwa di tempat ini juga ia akan ditolong oleh krunya, yaitu Zoro dan Nami. Buggy langsung marah terhadap Luffy dan menekan tombol agar airnya lebih deras untuk menenggelamkan Luffy. Ya, biar Luffy cepat mati. Dan kita coba lihat lagi. Zoro dan Nami. Karena keteledoran Kabaji yang mempermainkan Zoro, beruntung Nami dan Zoro sudah bisa kabur dan langsung membunuh Kabaji. Dan saat Buggy yang masih mempermainkan Luffy di dalam akuarium tersebut, saat menoleh ke belakang, ia sudah melihat Nami yang sudah terbebas dan siap akan menghajarnya. Saat Buggy memanggil anak-anak buahnya, tidak ada satupun yang nongol karena sudah dihajar oleh Zoro. Tinggal Buggy yang sendirian. Anak buahnya sudah habis dibuat tidur oleh Zoro. Dan akhirnya Luffy berhasil keluar dari akuarium setelah dipecahkan oleh Nami menggunakan tongkatnya. Awalnya Nami dan Zoro yang mencoba melawan Buggy, tetapi mereka masih kewalahan melawan Buggy karena tubuh Buggy bisa terbang-terbang, dan secara otomatis mereka berdua belum tandingan oleh Buggy. Karena Zoro juga bingung juga, sudah kehabisan akal melawannya karena sebelum disayat oleh Zoro, Buggy sudah terbelah duluan. Nami dan Zoro benar-benar kewalahan melawannya hingga mereka terpental jauh entah kemana. Sekarang saatnya Luffy yang beraksi. Luffy yang one by one melawan Buggy. Awalnya Luffy juga tak sanggup melawan Buggy karena tubuhnya bisa terbang-terbang dan susah ditangkap oleh Luffy. Tetapi Luffy tidak bodoh, ia juga memiliki trik. Karena tubuhnya Buggy ini gampang terpisah-pisah dan bisa terbang. Dengan bantuan Nami dan Zoro, satu persatu tubuh Buggy dimasukkan ke dalam peti kecil dengan cara terpisah-pisah. Dan hampir semua badan Buggy masuk peti. Yang disisakan oleh Luffy hanya kepala, kaki, dan tangannya saja. Wait. Bazooka! Udah kayak boneka nih si Buggy. Dan terakhir Monkey D. Luffy mengeluarkan gumu-gumu bazokanya dan Buggy langsung terlempar dari arena sirkus. Sementara peta Greenland masih aman dipegang Luffy dan diberikan ke Nami. Dan warga kota yang ditawan oleh Buggy dibebaskan oleh Nami, Zoro, dan Luffy. Dan saat warga kota sudah terbebas, Luffy, Zoro, dan Nami pamitan dan mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju Greenland. Dan saat di perjalanan, di tengah-tengah laut, Nami menelpon seseorang. You can tell them I have the map. Dan kepada siapakah Nami sedang menelpon? Dan siapakah yang ia informasikan bahwa ia memiliki peta Greenland? Tunggu jawabannya di episode ketiga season 1 One Piece Monkey D. Luffy. Terima kasih sudah menonton dan menyimak cerita
kita. Jangan lupa subscribe dulu, komen dulu, bagikan dulu, and like. Bye-bye.